Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eisyani, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah historiografi yang selaku dosen pengampunya yaitu Bapak Piki Setri Pernantah MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas 10 karya sejarah yang fenomenal di Indonesia. Selamat menyaksikan. Di urutan pertama, karya sejarah yang fenomenal di Indonesia yaitu Buku Sejarah Indonesia Jilid 1-6. Buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1-6 merupakan hasil karya tim penulis sejarawan bernama Sartono Kartodiryo, Marwati John Pusponegoro, dan Nugroho Noto Susanto. Sejarah Nasional Indonesia merupakan buku yang secara komprehensif membahas tentang sejarah Indonesia yang dimulai dari zaman Purbakala hingga zaman Orde Baru, yakni tahun 1997. Jilid 1 membahas tentang masa prasejarah di Indonesia. Jilid 2 membahas sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jilid 3 membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Jilid 4 membahas tentang kolonialisme atau penjajahan dan pendudukan Hindia Belanda di Indonesia. Jilid 5 membahas tentang pergerakan nasional dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jilid ke-6 membahas tentang zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia. Buku Sejarah Nasional Indonesia ini diterbitkan oleh Balai Pustaka dan sudah mengalami edisi pemutakhiran pada tahun 2008, setelah sudah dicetak berkali-kali. Di urutan kedua, karya sejarah yang fenomenal di Indonesia yaitu History of Java. History of Java ditulis oleh Jenderal Hindia Belanda yaitu Thomas Stanford Raffles. Selama 5 tahun masa kerjanya di Jawa, ia mengumpulkan banyak sekali sumber tentang Jawa. Bahan-bahan penting itu Raffles kumpulkan dengan bantuan beberapa kolega dan bawahannya. Untuk bidang kepurbakalaan, Raffles mendapatkan bantuan data-data lapangan dari Hermanus Christian Cornelius, di mana beliau adalah seorang tentara bagian seni berkebangsaan Belanda. Dan untuk menghimpun data-data pengetahuan alam, Raffles mendapat bantuan dari Thomas Horsfield, di mana beliau adalah naturalis berkebangsaan Amerika. Dari bahan-bahan yang dikumpulkan atas bantuan anak buah, kolega, dan priai pribumi itulah Raffles mulai menyusun bukunya. Buku ini menggambarkan secara lengkap Pulau Jawa, mengenai iklimnya, penduduknya, peninggalan masa silamnya, dan sejarahnya. Karya Raffles ini adalah campuran dari deskripsi ilmiah, apologi, dan pelaporan lapangan. Karya Raffles ini kemudian terbit hanya 2 tahun setelah masa kerjanya di Jawa habis, pada tahun 1815. Berkat karyanya ini, nama Raffles mendunia sebagai seorang cendekiawan. Di urutan ketiga, karya sejarah yang fenomenal di Indonesia yaitu Babat Tanah Jawi terlengkap dan terasli, karya Sucipto Abimanyu. Babat Tanah Jawi karya Sucipto Abimanyu ini berbeda dengan buku babat lainnya. Buku ini membahas tentang babat Tanah Jawi dari silsilah Raja-Raja Jawa sampai ke Nabi Adam, serta meneliti tentang candi-candi peninggalan kerajaan Jawa kuno yang tersebar di seluruh tanah Jawa. Karena kelengkapan dan kekayaan data dalam buku ini yang didukung oleh sumber-sumber orisinil, maka buku ini dapat disebut sebagai Babon Babat Tanah Jawi terlengkap.
Di urutan keempat, karya sejarah yang fenomenal di Indonesia yaitu Pemberontakan Petani Banten 1888. Pemberontakan petani di Banten tahun 1888 adalah sebuah karya disertasi yang ditulis oleh Sartono Kartodiro. Karya historiografi ini menulis tentang sejarah gerakan sosial dan petani di Indonesia. Tulisan ini merupakan antitesis yang ditulis sebagai kritik terhadap historiografi kolonial Belanda sentris yang menganggap rakyat dan kaum tani hanya memainkan peran pasif dalam sejarah Indonesia. Di urutan kelima, karya sejarah yang fenomenal di Indonesia yaitu Max Havelaar. Max Havelaar adalah sebuah buku yang ditulis oleh Multatuli yang juga dikenal dengan nama Edward Dawes Dekker. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1860 dan novel ini terbit dalam bahasa Belanda dengan judul asli yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya Max Havelaar atau Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda. Dawes Dekker mengabdi sebagai pegawai dari pemerintah Belanda di Indonesia selama 18 tahun. Beliau menjadi asisten residen di daerah Lebak, Banten. Buku Max Havelaar ini menceritakan pengalamannya melihat penindasan selama menjadi asisten residen Lebak. Buku Max Havelaar ini dianggap sebagai buku yang membunuh kolonialisme. Di urutan ke-6, karya sejarah yang fenomenal di Indonesia yaitu Peristiwa Tiga Daerah Revolusi dalam Revolusi. Buku ini ditulis oleh Anton L. Lukas yang menyajikan peristiwa tiga daerah berlatar belakang sosioekonomis. Anton L. Lukas menjelaskan revolusi yang terjadi di tiga daerah, yaitu Brebes, Tegal, dan Pemalang, dengan melihat akar-akar kausalitasnya, historisnya, pada beberapa fenomena kesejarahan yang terjadi pada waktu-waktu yang jauh ke belakang seperti tanam paksa, terutama menyangkut dengan faktor perekonomian. Dalam studinya ini, Lukas menggunakan kombinasi sumber tertulis dan sumber lisan. Khusus untuk sumber lisan, ia telah menempuh prosedur sejarah lisan secara mengagumkan. Jumlah informan yang diwawancarai sangat luar biasa, yaitu 324 orang yang berasal dari berbagai kelompok sosial, baik yang terlibat dan mengalami langsung peristiwa yang diteliti maupun yang mengetahui jalannya peristiwa. Di urutan ke-7, karya sejarah yang fenomenal di Indonesia yaitu Tetralogi Buru. Tetralogi Buru adalah nama untuk 4 novel karya Pramudia Anantatur yang terbit dari tahun 1980 hingga 1988. Tetralogi Buru adalah novel-novel yang ditulis selama pengasingannya di Pulau Buru seperti Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Novel Bumi Manusia bercerita tentang sosok Minke, seorang lelaki muda berdarah priai yang berusaha untuk keluar dari segala kekangan kepriaian dan kejawaan yang dimilikinya. Dengan intelektualnya, ia berjuang melawan tradisi penjajahan kolonial tanpa melepaskan nilai-nilai kesopanan terhadap keluarga dan kedua orang tuanya. Novel Anak Semua Bangsa menceritakan kisah hidup Minke yang menyadari kesalahannya dalam mengambil sudut pandang. Pendiriannya berubah sejak kematian Annelies Melema, istri Minke yang merupakan seorang perempuan keturunan Indonesia Belanda. Di akhir cerita, Minke tidak lagi mengagungkan Belanda dan kebesaran Eropa. Novel Jejak Langkah melanjutkan upaya Minke dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia berjuang melalui tulisannya di koran Medan Priai untuk menggalang dukungan dari masyarakat pribumi. Tak hanya itu, Minke juga aktif dalam organisasi dan menghapus budaya feodal dari kehidupan kaum pribumi. Karya terakhir Tetralogi Buru adalah Rumah Kaca yang ceritanya tidak dituturkan lewat sosok Minke, tetapi seorang polisi yang ditugaskan mengamankan bahkan membungkam Minke. Ternyata polisi ini merupakan seorang pribumi bernama Jacques Pangemanan yang merupakan orang yang mengagumi sosok Minke dan membuatnya dilema dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi Hindia Belanda. Di urutan ke-8, karya sejarah yang fenomenal di Indonesia yaitu Di Bawah Bendera Revolusi. Di Bawah Bendera Revolusi karya Insinyur Soekarno adalah buku fenomenal yang menghimpun tulisan-tulisan Soekarno pada masa penjajahan Belanda dari tahun 1917 sampai 1925 dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 oleh sebuah panitia penerbitan di
bawah pimpinan Haji Mu'alif Nasution. Pada tahun 1964, panitia penerbit di bawah bendera revolusi juga menerbitkan jilid kedua buku tersebut yang memuat 20 pidato 17 Agustus yang disampaikan Soekarno kepada rakyat Indonesia dari tahun 1945 hingga 1964. Dalam buku di bawah bendera revolusi jilid pertama, terdapat 61 tulisan Soekarno Muda yang pernah dimuat dalam berbagai media cetak, seperti Suluh Indonesia Muda, Pikiran Rakyat, Panji Islam, dan Pemandangan. Tulisan Soekarno itu mencakup tema-tema agraria, strategi politik nasional, seruan terhadap kaum marhaen, pandangan Soekarno tentang Islam, ulasan pemikiran tokoh dunia seperti Karl Marx dan Mahatma Gandhi, perkembangan politik dunia, hingga kritik dan komentarnya terhadap Muhammad Hatta yang kemudian mendampinginya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di urutan ke-9, karya sejarah yang fenomenal di Indonesia yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk merupakan karya tulis sejarah Indonesia yang terkenal karya Buya Hamka. Novel ini berlatar masa kolonial dan menceritakan kisah cinta segitiga antara Zainuddin, Hayati, dan Aziz, serta menggambarkan tergerusnya nilai-nilai dan tradisi oleh modernitas Eropa. Zainuddin merupakan pemuda Bugis perantauan di tanah Minang dan tidak dapat menikahi seorang gadis Minang yang dicintainya. Hayati yang semula berjanji akan selalu bersama dengan Zainuddin, terpaksa harus meninggalkannya dan menikah dengan Aziz karena perjodohan. Meski Aziz menyerahkan Hayati kembali pada Zainuddin, kisah cinta keduanya berakhir. Bersama sejumlah besar warga Hindia Belanda, Hayati meninggal dalam tragedi tenggelamnya kapal buatan Belanda ini. Kapal Van der Wijk benar-benar ada dan tenggelam di daerah Lamongan, Jawa Timur di tahun 1936. Di urutan ke-10, karya sejarah yang fenomenal di Indonesia yaitu Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944 sampai 1946. Buku karya Benedict Anderson ini menganalisis secara intensif dan rinci asal mula revolusi Indonesia. Ia memperlihatkan betapa pola sosial politik revolusi Indonesia itu menyimpang dari pola-pola sosial politik revolusi modern lainnya. Ia menjelaskan bahwa pusat daya dorong kekuatan revolusi pada tahap pertama perjuangan merebut kemerdekaan itu terutama dan bahkan pada taraf yang menentukan terletak di tangan pemuda Indonesia. Anderson menerangkan betapa faktor-faktor kebudayaan tradisional dan watak pendudukan Jepang telah mempengaruhi kesadaran politik golongan pemuda ini, terutama persepsi mengenai posisi mereka dalam perjuangan nasional dan perubahan sosial. Inilah buku yang sejak masih dalam bentuk disertasinya pada tahun 1967 telah memberi pengaruh besar pada kajian sejarah politik Indonesia.